Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yosua pasal 10. Teksnya ayat 16-27. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 16-21. Sekalipun masih belum selesai perang, kelima Raja Amori bersembunyi di dalam gua di Makeda. Jadi Yosua perintahkan tutup mulut gua. Kemudian Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka. Paragraf yang kedua, ayat 22-27. Sesudah selesai perang, Yosua keluarkan kelima raja itu. Mereka dibunuh dan digantung pada 5 tiang sampai matahari terbenam. Kemudian mayat mereka dilemparkan ke dalam gua. Kesimpulannya begitu. Masih belum selesai perang, namun kelima raja itu bersembunyi di dalam gua di Makeda. Yosua berkata, "Gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu, sehingga menghancurkan musuh-musuh. Hanya beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota." Sesudah selesai perang, Yosua perintahkan kepada orang Israel bahwa keluarkanlah kelima raja itu dan taruh kaki mereka ke atas tengkuk raja-raja. Mereka adalah seorang raja bagi satu kota, satu bangsa, tetapi dibunuh dan digantung pada 5 tiang. Mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Kemudian mayat mereka dilemparkan ke dalam gua. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan Allah kita menyerahkan lawan dan musuh kepada kita. Kedua, jangan takut dan jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hati, sebab secara itu akan dilakukan Tuhan kepada semua musuh kita yang kita perangi. Memang itu sudah kita beberapa kali sudah renungkan. Ajaran tentang manusia. Pertama, kelima raja Amori bersembunyi di dalam gua di Makeda sekalipun masih belum selesai perang. Kedua, Yosua perintahkan tutup mulut gua. Kemudian Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka. Ketiga, Yosua keluarkan kelima raja itu dan perintahkan kepada para panglima tentara, "Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini." Kemudian berkata, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi." Keempat, raja-raja Amori dibunuh dan digantung pada 5 tiang sampai matahari terbenam. Kemudian mayat mereka dilemparkan ke dalam gua. Aplikasinya pertama, jangan meninggalkan jemaat atau anggota sekalipun dalam kondisi sulit dan bahaya. Itu janganlah melakukan sepertinya raja-raja Amori. Mereka mulai perang, namun mereka meninggalkan tentaranya, umatnya, dan hanya mencarinya menyelamatkan jiwa mereka sendiri. Ya, itu tidak adil, tidak benar di hadapan Tuhan. Kedua, jangan tawar hati menghadap lawan sekalipun berstatus tinggi dan kelihatannya kuat, sebab Tuhan menyerahkan mereka kepada kita. Ya, memang Yosua perintahkan kepada para panglima tentara supaya mereka taruh kaki mereka di atas tengkuk raja-raja itu. Sebenarnya raja-raja ini kelihatannya berstatus tinggi dan kelihatannya orang yang kuat. Namun pada waktu Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel, mereka menjadi situasi ini. Sehingga jangan tawar hati menghadap lawan sekalipun kelihatannya berstatus tinggi dan kelihatannya kuat. Jadi, prakteknya, janganlah lagu-lagu dan menjadi tawar hati. Melakukan sebagai pemimpin rohani dan melayani untuk jemaat sekalipun dalam situasi bahaya. Tetap berani, tetap menyertai Tuhan. Kalau begitu, pasti akan mengatasi semua kesulitan dalam kekuatan Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus